Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartini, bolehlah saya meminta waktu Ibu. Saya mau bercerita nih tentang permasalahan saya ya di sekolah akhir-akhir ini di kelas, Bu, yang bikin saya pusing. Boleh Bu, boleh banget. Ada Ya. permasalahan apa Bu? Ibu mau cerita apa? Begini ya Bu Kartini, akhir-akhir ini saya merasa sedikit kepikiran, merasa apa ya, kayak jenuh juga untuk mengajar. Karena melihat murid-murid di kelas 7 ini saat ini kayaknya tidak ada semangat belajar. Kemudian kayaknya jenuh juga, terlihat jenuh, ngantuk dan tidak apa yuk, tidak Tidak mengerjakan antusias ya tugas Bu ya? tugas juga tidak semangat, kayak tidak antusias gitu dengan pelajaran informatika yang saya ajarkan di kelas. Jadi, kalau disuruh kumpul tugas tuh tidak semua siswa yang mengumpul, Bu. Paling yang kalau bisa dihitung yang dengan jari lah orang-orangnya aja yang mengumpul, yang agak memang cerdas di kelas ya, kalau yang standar-standar, kemudian agak kurang itu kurang apa, menangkap materi, dia malas sekali mengumpul tugas. Oh gitu ya Bu ya. Ya, Jadi kurangnya antusias anak dalam pembelajaran ya Bu ya. Kurang iya, semangat. Bahkan pengumpulan tugas pun juga tidak antusias ya Bu ya. iya. Menurut Ibu Hamdana, apa yang diharapkan dari pembicaraan kita ini dulu Bu? Saya sih ingin mengharapkan solusi dan jalan keluar dari permasalahan saya tentang murid-murid saya ini, gimana dia menyenangi pelajaran informatika ini, Bu, dan lebih semangat lagi untuk mengikuti pelajaran yang saya ajarkan di kelas. Oh iya Bu, baik kita mulai bicara ya Bu ya. Semoga kita bisa menemukan solusi permasalahan yang Ibu Hamdana hadapi. Menurut Ibu Hamdana, apa yang membuat anak-anak itu tidak bersemangat dalam pembelajaran? Anak-anak tidak antusias dalam pembelajaran sehingga tugas-tugasnya pun tidak mengumpul secara keseluruhan. Menurut Ibu Hamdana bagaimana? Bentar ya, Bu, saya ingat-ingat dulu. Ketika di kelas, saya tidak siap untuk menyiapkan perangkat pembelajaran ya. Saya lebih senang bercerita apa teori lah gitu. Terus saya juga lebih menyuruh siswa untuk mendengarkan. Jadi mungkin itu yang membuat mereka bosan ya, karena saya ini terlalu monoton dan terlalu dominan untuk berbicara di depan murid saya tanpa memperhatikan kepada murid saya dan memberikan kesempatan kepada murid saya untuk memberikan pendapat mereka dan mereka juga bisa aktif berbicara pada pembelajaran yang saya paparkan di kelas. Saya terlalu ego lah mungkin ya, Bu. Oh iya, jadi metode pembelajaran yang ceramah ya Bu ya, Iya, ceramah. ceramah Iya, inggih, ceramah. sehingga anak tidak antusias dalam pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu apa ada cara untuk anak untuk antusias dalam pembelajaran Ibu khususnya informatika sehingga anak itu semangat, anak itu mempunyai minat untuk belajar Ibu? Ada caranya Eh, mungkin Ibu? iya, iya. Menurut saya, Bu, murid-murid saya menginginkan dalam pembelajaran itu pembelajaran yang tidak membuat ngantuk, tidak membuat jenuh.
Jadi pembelajaran yang asik lah dan tidak monoton dan tidak membosankan. Jadi anak-anak lebih menyenangkan ya pembelajaran yang mereka inginkan di dalam apa ya, lebih bersemangat gitu. Oh ya, saya sependapat dengan Ibu. Menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dalam pembelajaran Ibu? Tidak membosankan dalam pembelajaran itu asik, mereka senang dalam pembelajaran informatika. Adakah cara-cara pembelajaran yang ingin Ibu terapkan? Menurut saya sih pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya harusnya terpusat pada murid. Jadi tidak terpusat pada guru sih. Murid saya harus saya buat aktif di kelas dalam pembelajaran. Seperti misalkan adakan permainan seperti ice breaking, ya diajak bermain dulu mereka supaya mereka tidak tegang dan stres, atau diajak games supaya pembelajaran lebih menarik, atau mungkin saya bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi dan membagi di dalam kelas itu per kelompok. Jadi disuruh mereka berkegiatan lah, jadi tidak monoton memperhatikan saya saja. Itu aja sih. Oh ya Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apa penyebabnya sehingga anak itu tidak mengumpulkan tugasnya, Bu? Menurut Ibu, apa penyebab dari anak-anak tidak mengumpulkan tugas tersebut? Mungkin karena saya terlalu banyak menyuruh mereka memberikan tugas ya. Menyuruh mereka, ya saya terlalu banyak, maksud saya memberikan mereka tugas. Terlalu banyak pertanyaan lah, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan bagi mereka. Jadi mereka mungkin agak bingung juga ya. Kalau boleh tahu, sebelumnya Ibu menggunakan sumber belajar seperti apa, Bu? Sumber belajar saya biasanya cuma fokus buku pelajaran aja, Bu. Ya seperti itu aja, buku paket di perpustakaan. Ya seperti itu aja sih. Menurut Ibu, selain sumber buku sumber buku di perpustakaan, kira-kira apakah ada pembelajaran yang dapat mengasihkan sehingga anak itu tertarik untuk mengerjakan tugas dan akhirnya mengumpul tugas kepada Ibu? Selain dari sumber belajar hanya dengan buku, Bu, mungkin ada Ibu kira-kira untuk anak lebih asik dan belajarnya? Iya banyak Bu, padahal ya seperti sumber belajar seperti mencari di Google, bisa mencari di blog-blog di internet ya, banyak di sana didapat sih tulisan-tulisan ilmiah. Kemudian bisa juga mencari lewat video-video YouTube kan, misalkan kayak saya pelajaran informatika. Nah, kalau yang kelas 7 ini materinya tentang ada salah satunya tentang sistem komputer. Nah, dalam sistem komputer itu ada perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, dan sebagainya. Tinggal kita ketik aja di YouTube, Bu. Ada, ya ada di situ di YouTube. Langsung ada keluar perangkat keras. Nah, keluar sudah dengan semua video-video dan gambar-gambarnya. Dan kemudian aplikasi bisa juga ada aplikasi TikTok yang bisa digunakan, Snack Video. Kemudian dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya kayak di HP. Kalau di HP itu bisa digunakan aplikasi Pintar, aplikasi Jenius ya, aplikasi Braille rasanya itu ya. Itu lebih membuat anak-anak kayaknya kreatif lagi ya dengan aplikasi-aplikasi itu. Atau disuruh membuat game misalkan di WhatsApp, itu ya pembuatan game, misalnya buat kuis dalam situ bisa, atau menggunakan aplikasi Canva bisa juga di situ. Anak-anak disuruh membuat presentasi sendiri untuk belajar. Itu sih Bu.
Nah, sangat bagus, Bu. Ibu sudah ada gambaran untuk kedepannya. Sekarang ini kan banyak ya, Bu ya, berbagai teknik, apalagi kan mengikuti zamannya ya, Bu ya. Jadi sudah ada gambaran Ibu menggunakan teknik yang ada yang berkaitan dengan pembelajaran Ibu informatika ya, Bu ya. Sangat bagus, Ibu. Jadi sekarang rencana Ibu untuk kedepannya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama sih nanti saya akan merancang pembelajaran saya yang lebih mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar seperti lewat membuat video YouTube, kemudian linknya akan saya bagikan kepada siswa, terus bisa menggunakan TikTok juga, menggunakan aplikasi pembelajar lain yang di HP, sehingga anak saya dia minat dengan pelajaran informatika yang saya berikan, dan saya juga akan melaksanakan pembelajaran diferensial. Jadi saya tidak memaksakan ke murid dia harus bisa misalkan menggunakan YouTube aja, tidak, tapi berbagai metode yang saya bisa gunakan tergantung kemampuan siswa saya. Oh iya, Bu. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu ya. Iya. Melihat dari kesiapan dan minat anak. Bagus sekali, Bu, rencana Ibu. Mudah-mudahan kita berhasil untuk menyelesaikan masalah Ibu ya, Bu ya. Terus untuk komitmen, apa komitmen Ibu dalam percakapan kita hari ini? Komitmen saya untuk selalu menyiapkan ketika ingin memberikan materi kepada siswa saat kita ingin mengajar di kelas. Jadi di rumah lah dulu disiapkan ya, membuat media pembelajaran yang mengasihkan, sehingga kita ketika masuk ke dalam kelas sudah siap semua media pembelajaran. Tadi kita rancang juga apa yang akan kita lakukan di dalam kelas, rancang dulu di rumah. Jadi pas masuk ke dalam tidak gelabakan. Ya, membuat rencana pembelajaran ya yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya bisa menjalankan Merdeka Belajar dan buat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Dia mau menggunakan aplikasi Canva, membuat game dengan Warwal ya, atau membuat video menggunakan link YouTube atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk belajar, misalkan Genius, Pintar, atau menggunakan untuk pembuatan video. Biasanya anak-anak senang dengan Capcut, senang dengan AL motivation rasanya ya, seperti itu. Nah, jadi mudahan anak-anak saya semakin minat dengan pelajaran saya kalau saya ubah metode pembelajaran saya ini lebih mengasihkan. Wah, bagus sekali, Bu. Jadi kita menyerahkan pembelajaran anak yang sesuai dengan minat anak ya, Bu ya. Memerdekakan anak dalam pembelajarannya sehingga anak senang dan asik dalam belajarnya. Kita berikan kebebasan anak bisa menggunakan seperti apa tadi ya, Bu ya? Video, Canva ya, Bu ya? Iya. Capcut dan sebagainya. Ya, jadi anak itu ada punya kebebasan ya, Bu ya. Bagus sekali sudah rencana Ibu, komitmen Ibu. Semoga mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai harapan yang kita bicarakan hari ini ya, Bu ya. Terima kasih Bu Kartini atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya, Bu.